الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما إلى آخر الأخبار. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan materi hadis yang ke-22 dari hadis Arba'in An-Nawawi, di mana ini membahas tentang apa sebenarnya memasukkan kita ke dalam surga. Dan dengan kita mengetahui atau dengan kita mengkaji lebih dalam hadis berikut ini, maka akan kita dapat ketahui bahwa betapa besarnya anugerah yang Allah berikan, betapa berpengaruhnya anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nanti itu yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah. Nah, sekarang apakah yang memasukkan kita ke dalam surga? Apakah amal ibadah kita ini, ataukah ada faktor X? Ada sesuatu yang lain di luar itu semua. Maka dari hadis ke-22 ini akan kita ketahui bagaimana jawabannya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat 5 waktu, aku berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang dihalalkan olehmu, dan aku mengharamkan yang diharamkan olehmu, dan tidak ada lagi amalanku selain daripada itu saja. Apakah aku bisa masuk ke dalam surga?" Nabi menjawab, "Na'am, ya." Singkat, "Na'am, ya." Itu aja. Nah, dari kata na'am itulah kemudian para ulama menjadikan ini sebagai salah satu dari hadis min jawami'il kalim. Kalau dalam bahasa ilmu hadis, min jawami'il kalim, bahasanya singkat tapi maknanya sangat universal, luas sekali. Na'am, ya. Dalam Imam An-Nawawi mengatakan, makna aku mengharamkan apa yang telah engkau haramkan ya Rasulullah, artinya adalah aku menjauhi perkara yang haram. Aku menjauhi perkara yang haram, bukan hanya sekedar berkeyakinan saja. Makna aku telah menghalalkan yang telah engkau halalkan, maksudnya aku mengerjakannya dengan keyakinan atas kehalalannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita perhatikan di sini. Ya Rasulullah, aku sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengerjakan yang halal, menjauhi yang diharamkan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Apakah itu bisa menjadi modal saya masuk ke dalam surga? Kata Nabi, na'am, ya, bisa. Artinya apa? Ini merupakan sebuah modal utama kita. Selagi kita menjadi orang Islam, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kerjakan yang diperintahkan, jauhi larangan, itu sudah menjadikan kita modal atau tiket khusus, ada jaminan dari Rasulullah untuk kita agar kita masuk ke dalam surganya Allah. Sudah. Itu kesimpulan secara ringkas.
Tapi kalau kita mau lebih luas lagi membahas ini, sehingga bisa kita cerna betapa prinsipnya kita memahami hadis ini, agar kita benar-benar lurus dalam beribadah, tidak salah-salah berkeyakinan dalam beribadah. Coba kita ajak lagi hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang bertentangan dengan hadis ini, Bapak Ibu. Ada hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Secara teks dia bertentangan, tapi secara makna tidak ada hadis itu yang saling bertentangan, tidak ada. Secara teks bertentangan, akan tetapi secara makna dia menyatu. Dalam hadis yang lain, orang akan bertanya, hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim bahkan. Ya Rasulullah, ada seseorang lagi yang bertanya kepada Nabi. Rasul langsung ngomong. Rasulullah langsung mengatakan, lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan pernah seseorang masuk ke dalam surga oleh karena amal ibadahnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana dengan pian? Yang masukkan pian ke dalam surga apa? Amalkah atau lain? Wala ana, aku pun tidak. Aku ini akhlak paling sempurna, ibadah paling sempurna, pahala paling diistimewakan, dosa-dosa dihapus oleh Allah. Surga bahkan pintunya tidak akan terbuka kecuali dengan tanganku ini. Apakah aku mendapatkan nikmat itu semua oleh karena amal ibadahku? Wala ana, aku pun tidak. Illa, kecuali, tapi jangan pula dititik di situ. Nanti dikira nabi kita tidak dapat jaminan surga pulang. Habis ini murtad itu. Bisa jadi kafir, menganggap nabi masih bisa masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Jangan dititik, koma di situ. Kecuali Allah sudah memberikanku rahmat dan anugerahnya, sehingga rahmat dan anugerah tadi menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Inilah yang menjadi garis bawah kita di ujung ini. Amal tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bukan titik di situ. Bukan hanya titik di situ. Ada rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Artinya ini dua hadis ini kayaknya bertentangan ini. Sebetulnya tidak bertentangan. Hadis yang ada di hadapan kita yang pertama tadi itu membahas tentang amal, bahwa amal bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi yang jadi pertanyaan, amal yang seperti apa bentuknya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Salat yang bagaimana bentuknya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Puasa Ramadan yang bagaimana bentuknya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Perintah yang kita kerjakan, larangan yang kita jauhi, yang kita hindarkan, yang seperti apa bentuknya yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? Jika kita kombinasikan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, tidak ada yang bertentangan. Bahwa satu, kesimpulannya, amal itu sebuah kewajiban yang wajib untuk kita kerjakan. Kemudian yang kedua, tidak hanya posisi amal itu bukan memasukkan kita ke dalam surga, akan tetapi dia mengundang rahmat dan anugerahnya Allah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Berangkat dari rahmat itu, rahmat yang Allah berikan sebagai sebab kita masuk ke dalam surga, berangkatnya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari amal ibadah. Jadi salah juga jika kita tidak mau beribadah, tidak mau beramal. Kan masuk surganya bukan karena amal. Sudah besok subuh enggak usah lagi, sudah kita sama-sama di sini. Tarawihnya ampih, selesai, berhenti sudah. Tidak, salah juga itu. Artinya salah, bukan tidak salah. Tidak benar dan itu salah. Jadi dalam kita beribadah, yang ketiga, dalam kita beribadah jangan pernah ada keyakinan di dalam hati bahwa kita mengandalkan amal ibadah kita ini untuk selamatnya kita dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi yang benar bagaimana? Beribadahnya kita untuk mengundang rahmat Allah, untuk mengundang anugerah Allah yang menjadi sebab masuk kita ke dalam surganya Allah. Karena
dalam pembahasan ilmu kalam, ilmu tauhid, disebutkan bahwa Allah boleh saja memasukkan hambanya yang taat ke dalam neraka, memasukkan hambanya yang maksiat ke dalam surga. Boleh, Tuhan punya kehendak. Kita ini kan hamba aja, mau diapa-apakan, mau diobok-obok dengan Tuhan, istilahnya tuh, mau diobok-obok dengan Tuhan, padahal sudah susah payah beribadah, langsung tiba-tiba Tuhan masukkan kita ke dalam neraka. Bisa jadi. Tidak ada yang boleh mengintervensi Tuhan. Tidak ada ceritanya ada orang intervensi dengan Tuhan. Pernah terjadi, dalam hadis juga ada. Pernah terjadi zaman Bani Israel. Ada ceritanya di sini. Sudah populer juga, bahwa ada sebagian orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, yang mana dia beribadah di satu pulau, tidak ada yang mengetahui, fokus ibadah saja. Kemudian dia makan dari mana? Di tempat yang dia sendiri saja, tidak ada orang lain. Makannya dari mana? Makannya dari pohon yang Allah berikan buah setiap hari di situ. Pohon delima, syajarata rumman. Pohon delima, buahnya itu tumbuh terus. Jadi disitulah dia makan. Begitu terus menerus selama 500 tahun. Timbul rasa di dalam hati, ya Allah, apabila aku sampai waktunya nanti meninggal, matikan aku dalam keadaan sujud. Maka Allah kabulkan doanya. Nah, kemudian ada Nabi mengatakan pada hari kiamat nanti si hamba Bani Israel ini hadis bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Jabir bin Abdullah juga, hadisnya sama. Jadi hadis cerita Nabi tentang Israiliyat, orang-orang dari bangsa Bani Israel, warga Bani Israel. Jadi Nabi mengatakan orang itu minta mati dalam keadaan sujud, dikabulkan oleh Allah. Pada hari kiamat nanti, pada saat dia diinterogasi oleh Tuhan amal ibadahnya, maka Allah mengatakan, masukkan si laki-laki tadi ini ke dalam surga oleh karena rahmatku. Masukkan dia ke dalam surga oleh karena rahmatku. Interupsilah si orang Bani Israel ini. 500 tahun kita beribadah, masuk surga karena rahmat Tuhan. Tidak terima saya, banyak sudah amal ibadah saya nih. Jadi ya Allah, interupsi ya Allah, saya mau masuk surga oleh karena amal ibadah saya. Bal bi'amali ya Rasulullah, ya Allah, bahkan dengan amalku aku bisa masuk ke dalam surga. Kata Allah, coba timbang amalmu yang 500 tahun itu dengan satu nikmat saja yang saya sudah berikan untuk kamu. Pada saat ditimbang, itu tentu mahkamah yang tidak ada kezaliman lagi di dalamnya, maha adil, maha luar biasa. Pada saat ditimbang satu nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan amal ibadahnya selama 500 tahun, maka lebih berat satu nikmat itu tadi. Karena orang bisa fokus beribadah kan tidak bisa lepas dari nikmat yang Allah berikan. Nah, jadi itu juga akhirnya kemudian Allah mengatakan, akhirnya si laki-laki itu sadar, dia mengatakan, ya Allah, adkhilniyal jannata bi rahmatik. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Nah, artinya apa? Jadi dari dua hadis yang disampaikan itu, yang pertama tentu amal itu penting. Kedua, jangan bersandar dengan amal. Amal itu penting, kenapa? Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan Allah berfirman, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qatasimuha bi a'malikum, bagi-bagi surga itu sesuai dengan banyaknya amal kita. Artinya orang masuk surga tanpa amal, kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Balad mengatakan, ini orang namanya janniyan muflisan. Kalaupun bisa masuk dia ke dalam surga kalaupun dia masuk surga tanpa beramal, masuk dia ke dalam surga, ini orang penghuni surga yang rugi. Kenapa? Masuk ke dalam surga, apakah selesai cerita? Belum. Surga ini ada tingkat-tingkatannya. Mau masuk yang di mana? Mau masuk yang paling pertama, orang-orang mulia. Amal ibadah saya apa?
Yang paling rendah sekalipun surga, paling rendah sekalipun surga itu juga harus dengan amal. Kalau kita tidak punya amal, bagaimana aku masuk situ? Akhirnya apa? Ya disuruh ditunggu di pintu surga, tidak boleh masuk sama sekali. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, andai orang bisa masuk surga tanpa amal, maka masuk surganya pun rugi. Kenapa? Di dalam surga pun orang itu bagi-bagi surga sesuai dengan kadar amalnya. Jadi tidak bisa disebutkan bahwa amal itu tidak penting, tetap penting. Tapi yang benar di saat kita beramal adalah tidak menyandarkan amal ibadah, tidak menyandarkan amal kita sebagai penentu selamat kita, sebagai juru selamat kita. Akan tetapi dalam hati kita beribadah, kita beramal untuk mengundang rahmat dan anugerah Allah yang menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surganya. Nah, jadi jangan ada lagi, ini juga jangan ada lagi sifat sombong. Ini juga satu prinsip bahwa kita mau apa, mau dibanggakan. Sebagus-bagusnya amal pun juga tidak bisa dibanggakan, karena bukan itu yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Yang 500 tahun saja beribadah, kata Tuhan, kamu tidak bisa masuk dengan amalmu, tidak bisa masuk surga. Apalagi kita ini umat Nabi Muhammad ini kan 60 tahun, 63 nih. Kalau umur pian sekarang ini, kalau kita lihat umurnya Nabi 63, umur pian ada 50 tahun, berarti masih ada 13 tahun lagi. Kalau misalkan umur pian 62 tahun 11 bulan, sudahlah, tidak usah berpantangan makan. Kikil hantup, paru hantup, rendang hantup semua. Iya. Apa yang mau dibanggakan? 500 tahun beribadah, itu ibadahnya saja 500 tahun. Non-stop 500 tahun. Sendiri, fokus, tidak berbaur sama manusia. Kalau orang sudah tidak berbaur sama manusia, sedikit dosanya itu. Kita ini banyak dosa karena apa? Sering berbaur dengan manusia. Adalah di situ kita menggibah orang, adu domba orang, benci sama orang, berdosa dengan orang. Kalau kita sendiri tidak ada itu semua, karena memang tidak ada lawan mainnya, tidak ada. 500 tahun saja fokus beribadah, masuk ke dalam surga. Jar Nabi, dia mau masuk surga dengan amalnya tidak diterima sama Allah. Ditimbang amal ibadahnya dengan nikmatnya Allah, nikmat yang Allah berikan, tidak ada apa-apanya. Artinya ibadah jangan dijadikan sandaran sebagai juru selamat masuk ke dalam surga. Akan tetapi ibadah kita, sekali lagi, niatkan, jadikan atau tekadkan amal ibadah yang kita lakukan untuk mengundang rahmat Allah yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah sedikit yang dapat dimaknai dari kata na'amnya Rasulullah tadi. Na'am, ya, itu saja panjang kali lebar pembahasannya. Tentu kalau kita perpanjang lagi, ini sudah hari Senin, waktunya istilahnya apel. Jadi tidak bisa terlalu lama. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini dapat sampai hingga berbuka puasa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi